Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kalian selalu bisa belajar bersama. Oh ya anak-anak, setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, semoga apa yang sudah kalian perjuangkan mendapatkan nilai terbaik ya. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu rajin belajar membaca. Oke anak-anak, hari ini seperti biasa Ibu memberikan materi. Nah, kita sudah memasuki tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Silahkan disimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian membaca doa terlebih dahulu agar aktivitas kita hari ini selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita mulai ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Oke, kita dengarkan dulu dongeng kecerdikan menumbuh kebaikan ya. Silahkan kalian simak ceritanya, nanti ada tugas untuk kalian. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular itu berkata, "Dengarkanlah ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus itu menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kemudian ular itu berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya, sampai berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Kemudian tikus itu menjawab, "Tunggu dulu ular. Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati."
Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular itu menjawab, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Dan kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh Bu Guru, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Kerjakan tugas kalian di buku tulis ya. Mari kita mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mari kita belajar bagaimana mengenal pecahan. Coba kalian perhatikan gambar kedua donat tersebut ya. Di sini ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Bagaimana maksud dari pecahan tersebut? Oke, pertama kita mengenal bilangan pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa juga disebut 1/2. Nah, kita lihat di sini ada donat yang utuh. Donat yang utuh. Donat yang pertama adalah kita lihat dibagi 2 sama besar ya. Donatnya dibagi 2 sama besar. Sedangkan gambar yang kedua, donatnya dibagi 2, tapi ini nilainya tidak sama besar. Jadi ini dia donatnya dibagi 2, yang satu kecil, yang satunya besar. Nah, yang manakah menurut kalian yang nilainya setengah atau 1/2? Ya, betul. Yang nilainya di rumah. Silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Nanti hasilnya silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, lanjut ke tugas berikutnya. Silahkan kalian salin soal ini di buku tulis kalian.
jawablah dengan benar ya. Setelah tadi kalian menjawab pertanyaan sebelumnya, sekarang kalian adalah tugasnya mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Jadi di sini sudah ada gambar yang dibagi menjadi dua sama besar. Kalian mengarsir satu bagiannya saja ya. Silahkan kalian gambar sendiri atau kalian fotokopi gambarnya. Boleh, ambil cara yang paling mudah menurut kalian. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, di sini coba kita lihat pola ketukan birama. Di sini ada benda pertama dan benda kedua ya. Benda pertama diberi simbol K, benda yang kedua diberi simbol L. Nah, di sini keterangannya adalah K adalah bunyi yang kuat, L bunyi yang lemah. Mari kita coba bedakan bunyi antara benda yang ke satu dan benda yang kedua. Nah, benda yang pertama adalah kita memukul meja. Itu akan mengeluarkan bunyi duk. Nah, yang kedua adalah kita bertepuk tangan. Dan itu akan mengeluarkan bunyi prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut benar atau salah, silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Sekarang coba kalian nyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan bunyi dari kedua benda. Kita memakainya bunyi dari memukul meja dan tepuk tangan. Silahkan dengar contoh dari ibu guru ya. Kalau kalian sudah mendengar contoh dari ibu guru, nanti kalian kerjakan tugasnya seperti yang ibu guru sampaikan melalui voice note atau video. Cicak di dinding, diambil merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik materinya ya. Jika ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya kepada bapak dan ibu guru. Ibu tunggu tugas kalian hari ini. Semoga kalian selalu menjadi anak yang baik di rumah, anak yang jujur, anak yang selalu bisa mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.